di kitab Pengkhotbah dikatakan begini, di tempat-tempat pesta pora, tidak ada hikmat. Lebih banyak hikmat di rumah perkabungan. Kita jadi mikir arti kehidupan. Kita diingatkan suatu hari, alamat kita sama. Mau naik mobil apa aja, semua kita suatu hari akan diangkat mobil jenazah. Kalau enggak malah celaka. Kita loh, mau punya rumah, gedung segede apapun mencakar langit, ujungnya kita semua itu berada di dalam tanah, dan ada nisannya. Semua kita alamatnya satu, ke bawah. Debu kembali menjadi debu. Jadi kalau kita memang mau membandingkan supaya hidup kita itu diubahkan, jangan bandingkan dengan orang yang lebih rusak. Bandingkan dengan orang yang lebih benar. Jangan ular, tapi tangga. Ingat ya, mainan anak kecil ular tangga, ular itu yang merosot ke bawah. Dadunya tidak berkawan dengan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, malah turun ke bawah, kalah terbelakang. Harus naik tangga supaya cepat ke garis finishnya. Banyak orang itu hidup kompromi, karena yang dilihat salah. Lot membandingkan diri dengan Sodom Gomora, ya dia malaikat lah. Tapi kalau dia bandingkan diri dengan Abraham, dia jahat. Hari itu untung dia mendapatkan suatu visitasi ilahi. Tuhan kirim malaikat dalam bentuk wujud manusia. Kadang-kadang Tuhan juga bisa kirimkan hamba-hambanya. Mereka bukan malaikat, tetapi seperti malaikat utusan dalam kehidupan kita. Untuk mengingatkan kita agar kita tidak hidup sia-sia. Jadi sebelum mereka tidur, orang-orang laki ini di ayat 4 sekali lagi, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, wah bejat semua. Bahkan seluruh kota itu nggak ada yang terkecuali, tidak ada orang laki atau pria yang tersisa di rumahnya, jadi itu ribuan datang. Datang mengepung rumah itu, mengepung rumah Lot, ayat 5 coba lihat. Mereka berseru kepada Lot, mereka teriak nih, di mana orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Pakai mereka. Manusia jadi objek ya. Pornografi itu menjadikan wanita objek. Lebih jahat lagi, pornografi anak. Anak kecil. Siapa menyesatkan mereka lebih baik dikasih batu kilangan, dicemplungkan ke dalam kali atau lautan. Tuhan gak pernah sekejam itu. Tuhan setegas itu waktu bicara tentang membela anak-anak kecil dan hak mereka. Siapa menyesatkan salah satu dari anak ini, tiada ampun bagi mereka. Tapi ini mereka mau pakai sesama lelaki, ini homoseksual. Dan mereka berkata, keluarkan pria itu, 2 pria itu. Mereka ganteng-ganteng. Ya kan? Mereka malaikat. Mereka itu bermoral. Kelihatan orang moralitas, kelihatan lah ya. Kadang-kadang kalau kita ketemu sama orang, memang nggak bisa sih kita menilai satu buku dari halaman depannya saja, harus dibaca kontennya. Tapi kadang-kadang tampak depan juga bisa menjelaskan sesuatu loh. Ada orang-orang tertentu tuh kelihatan memang mereka bukan religius tapi rohani. Ada orang-orang tertentu juga yang kita tahu mereka itu orang-orang yang penuh dengan quality. Kualitasnya ada. Bahkan nggak tentu orang tua. Ada juga orang-orang muda yang berbobot hidupnya. Orang-orang seperti itu mengundang hormat. Tetapi orang-orang ini malah nggak menghormati mereka. Keluarkan supaya kami bisa memakai mereka. So we can rape them. Supaya kami bisa memperkosa. Bejat benar. Dan itu semua pria loh, termasuk yang tua-tua. Itu mungkin beberapa yang tua-tua datang sama anaknya. Jadi papa anak sama-sama mau memperkosa lelaki lain. Mungkin grandpa, 3 keturunan, papa sama anaknya. Jadi 3 generasi. Dari opa sampai cucunya juga ikut ke sana. Mau mengepung rumah Lot untuk memakai tamu-tamunya. Ayat 6, lalu keluarlah Lot menemui mereka. Ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Gimana pun juga Lot ini baik ya. Paling tidak dia itu taat pada peraturan hospitality. Sebuah peraturan tak tertulis yang sudah ada dalam culture kebudayaan mereka. Yaitu kalau ada tamu datang di rumah, tamu itu sudah menjadi tanggung jawab mereka. Melebihi mereka menjaga keluarga. Itulah culture atau kebudayaan hospitality Timur Tengah. Ayat 7, dan ia berkata, ini Lot ngomong begini. Dan ia berkata, saudara-saudaraku janganlah kiranya berbuat jahat. Tunggu dulu. Saya nggak salah dengar ya. Dan Lot menjawab kerumunan orang-orang yang mengepung rumahnya begini. Dan ia berkata, saudara-saudaraku janganlah kiranya berbuat jahat. Saudara-saudaraku di sini, itu artinya my brethren.
Itu sebutan untuk saudara seiman. Dari ini aja, ayat 7 aja, saya menyimpulkan bahwa Lot sudah sangat-sangat murtad. Dia kalau dibanding sama orang Sodom Gomora, malaikat. Tapi kalau dibandingkan dari pamannya Abraham, atau dari bagaimana dia dibesarkan oleh angkelnya ini, karena dia itu anak adopsi Abraham, jauh sekali dia sudah mundur dari Tuhan, totalitas bahkan. Tahu nggak? Mungkin sebagian di antara kita sudah jatuh di mata Allah sebelum kita jatuh beneran. Tuhan Yesus ngomong gini kan di salah satu gereja di kitab Wahyu. Ketahuilah bahwa kamu sudah jatuh. Betapa dalamnya kamu sudah jatuh, sadarlah. Sebab kamu sudah suam-suam kuku, kamu kehilangan kasih mula-mula. Mungkin gereja Tuhan belum berdosa, tapi mereka sudah meninggalkan Allah. Dosa itu hanya manifestasinya. Semua bermula daripada hati yang mulai menjauhi. Orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Lot ini, dari sini sudah kita lihat bagaimana moralitasnya sudah luntur. Standar moralnya sudah turun. Dia sekarang sudah menyamakan dirinya dengan orang-orang Sodom dan Gomora. Lebih baik memang, lebih baik iya, tetapi dia sudah merasa mereka itulah sama. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, my brethren, sebutan untuk saudara seiman. Dan saya yakin Lot has backslidden. Lot sudah mundur dari Tuhan. Cukup parah. Sadari kemunduranmu sebelum engkau jatuh. Orang yang pandai adalah orang yang bangkit sebelum dia jatuh. Dia berkata, ups, aku sudah jauh. Tuhan, tuntunlah aku tidak berani jalan sendiri. Orang yang begitu biasanya akan diluputkan dari kesakitan yang tidak diperlukan dalam hidup ini. Tahu nggak, banyak kejatuhan itu bisa dicegah. Tapi semua itu dimulai dari kompromi. Karena kompromi itu bekerjanya pelan-pelan. Dan dia menurunkan standar moral itu tanpa kita rasakan. Karena dia bekerja melalui cara erosi rohani. Nggak ada orang yang jatuhnya itu langsung semalam. Dia perlahan-lahan. Slow but sure. Pelan tapi pasti. Karena itu, di sini saya lihat bahwa Lot sudah terbiasa dengan hidup kompromi dengan dunia. Kompromi dengan dosa. Kompromi dengan kedagingannya. Dia sudah nggak hidup untuk Tuhan. Dia hanya punya Tuhan. Dia sudah nggak hidup untuk Tuhan. Bukan lagi Tuhan yang pegang setir hidupnya. Tuhan Yesus sudah berada di passenger seat. Tuhan Yesus sudah berada di kursi penumpang. Lu ikut aja sama gua. Berkati aku seperti Santa Claus, aku minta apa? Sudah bukan lagi Tuhan duduk di pengemudi. Bukan lagi Tuhan yang pegang setir dan kendali. Banyak orang itu sudah jatuh, tapi belum ada kesempatan untuk beraksi dalam kejatuhannya. Atau sudah ada dosanya dikit-dikit, tapi belum sampai kelas kakap. Tunggu aja nanti waktunya. Dosa itu akan datang kalau dibuahi. Dan setelah dosa itu menjadi matang, dia berubah menjadi maut. Jangan sampai tunggu maut baru sadar karena terlambat. Kalau mau sadar itu pada waktu telurnya mau menetas, kita tahu itu snake atau ular beludak, cepat diinjak. Kebanyakan kita itu nggak mengerti karena yang namanya kompromi itu memang blinding. Orang kalau sudah mulai kompromi terbiasa dengan jalan-jalan biasa untuk tawar-menawar sama Tuhan. Orang seperti itu lama-lama sudah kebal sama Roh Kudus. Udah kapalan hatinya.